Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, kita berjumpa kembali hari ini. Salam salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara para mahasiswa yang baik hati, kita lanjutkan materi video ajar yang pertama, ya. Yang pertama dulu kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip atau poin-poin penting praktek public relations. Ya, beberapa hal sudah kita bahas, yakni istilah humas sama dengan PR, sama dengan manajemen komunikasi, dan bersifat universal dalam konteks individu maupun konteks organisasi yang bermacam-macam. Karena organisasi itu memiliki landasan filosofis yang berbeda-beda, maka yang berbeda bukan teori-teorinya, tetapi yang berbeda adalah cara menerapkan teori-teori tersebut. Nah, pada video yang kedua ini, saya akan mengajak membahas ciri-ciri khas, karakteristik-karakteristik khas dari hubungan masyarakat atau PR atau manajemen komunikasi untuk lembaga pemerintah. Mari supaya kita mendapatkan kemudahan di dalam memahami materi, ya, kemudian juga kemudahan, ya, kelancaran dalam proses belajar mengajar. Saya ajak Anda yang pertama adalah membaca kembali buku Best Practice Public Relations, hubungan masyarakat atau public relations, bisnis dan pemerintah, ya, yang berisi materi-materi di dalam dua video ajar ini, ya. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa bersama untuk mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk yang non-muslim, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Untuk yang muslim, saya mengajak Anda untuk membaca Ummul Kitab. Al-hadiniya wala kulinati sholihah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan dari itu tadi poin ke. Nah, di sini saya mulai masuk humas pemerintah. Artinya teori-teori humas, ya, itu juga berlaku pada humas pemerintah. Juga sama berlaku dengan humas swasta. Ya. Nah, saya juga kemudian, ya, dari beberapa poin tadi menyimpulkan bahwa humas pemerintah itu bisa juga disebut public relations pemerintah yang melaksanakan fungsi manajemen di bidang komunikasi, gitu ya. Kemudian humas pemerintah itu juga dipengaruhi aktivitas sebagai metode komunikasi dan juga aktivitas para ASN-nya, individunya, gitu ya. Nah, itu beberapa poin, makanya tadi saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, sekarang terkait dengan poin keberapa tadi saya lupa, yakni landasan filosofis. Nah, itu poin keberapa tadi? 4, ya. Nah, terkait dengan poin keempat, maka kita harus tahu secara filosofis lembaga pemerintah itu apa, ya. Lembaga pemerintah itu apa? Apa yang membedakan antara lembaga pemerintah dengan lembaga bisnis, sehingga cara menerapkan, cara mengimplementasikan aktivitas PR berbeda, gitu ya. Nah, saya coba ini supaya supaya konkret. Nah,
Nanti Anda silakan baca lebih detail, saya tulis di bab 5 ya di buku saya ini ya. Ciri khas praktek humas pemerintah. Ciri khas praktek humas pemerintah. Ya. Nah, yang pertama, Anda harus pahami bahwa lembaga pemerintah itu ya bersifat pelayanan. Apa? Bersifat pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah public service, pelayanan publik. Makanya ya, humas pemerintah itu lebih bersifat apa? Public service communication. Paham ya? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Kalau di sini kan, di sini ya, ini buku aslinya ditulis fungsi pertama humas adalah maintain good communication between the organization and the public to create mutual understanding. Kan gitu kan? Humas pemerintah melakukan itu, humas swasta melakukan itu. Tetapi berdasarkan landasan filosofisnya, ya, maintain good communication pada humas pemerintah itu lebih bersifat public service communication, pelayanan publik. Kalau swasta apa? Swasta adalah profit oriented, ya, profit oriented, itu ya. Nah, lembaga pemerintah itu ya memang ada kaitannya dengan definisi lembaga publik atau badan publik. Nah, silakan ya, saya minta Anda membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, KIP, ya, nomor 14 tahun 2008. Saya nggak tahu apakah mahasiswa sudah melakukan apa yang dulu pernah saya sampaikan kepada Anda. Saya setiap kelas pasti saya akan ngomong begini, ya, wajib bagi mahasiswa untuk membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pokok Pers, Undang-Undang apa namanya itu apa? Informasi Elektronik ITE, Undang-Undang Konsumen, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang apalagi Undang-Undang Pornografi, ya, kemudian juga Undang-Undang Penyiaran. Itu wajib Anda baca. Kalau mahasiswa komunikasi nggak tahu sama sekali undang-undang seperti itu, ya itu namanya terlalu. Wong tinggal membaca saja kok. Wajib ini. Karena ketika Anda jadi praktisi humas, Anda jadi praktisi komunikasi pemasaran dan praktisi komunikasi yang lain, jurnalistik, ya Anda ini punya potensi besar untuk bersinggungan dengan masalah hukum. Makanya saya selalu sampaikan, communication is about evidence. Kalau evidence-nya ini terganggu, Anda itu selalu akan berhadapan dengan masalah hukum. Contoh apa? Kasus perintah. Iya kan? Masih ingat tidak ada kasus perintah? Ya, atau juga ini sekarang UGM, ya, dengan kasus palsu-palsu itu, ijazah palsu apa itu, ya. Nah, sampai sekarang sidang di KIP. Kalau Anda humas misalnya, ya, Anda humas, kemudian Anda tidak mengerti apa beberapa teori tadi itu, undang-undang tadi itu, ya, ada orang yang menuduh Anda memalsukan ijazah. Kalau Anda humas biasanya langsung lapor ke polisi, pendekatan hukum. Padahal kalau Anda paham undang-undang yang tadi saya sampaikan, bisa jadi Anda akan berpikir ulang, paham? Ya, jadi itu tutorial Anda harus baca.
ini sama seperti Fakultas Hukum harus wajib membaca KUH pidana, KUH perdata. Nah, Anda wajib membaca undang-undang itu tadi. Ya, oke. Nah, sekarang tadi saya sampaikan undang-undang KIP ya, nomor 14 tahun 2008. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Lembaga publik atau badan publik itu didefinisikan, salah satunya definisi ya, salah satu ciri atau definisinya adalah ya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Jadi kalau lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu berarti badan publik, paham ya? Kabupaten itu kan penyelenggara negara, ya. Dinas sosial penyelenggara negara, ya. DPR, MPR. Terus yang kedua, nah ini, ya, cirinya yang sebagian atau seluruhnya, ya, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Nah, kalau dua ciri ini sudah melekat berarti itu badan publik, paham ya? Nah, sekarang ternyata badan publik itu ada dua, lembaga pemerintah dan badan publik yang non pemerintah. Apa contohnya? Partai politik. Partai politik itu mendapat dana dari APBN, tetapi dia bukan lembaga pemerintah, paham ya? Ya, lalu silakan mendirikan partai ya. Kalau sudah tervalidasi di setiap provinsi ada jumlahnya, pendukungnya mencukupi, ya, kemudian oleh KPU disahkan, oleh Kementerian Hukum disahkan, nanti per bulan Anda akan mendapatkan sejumlah anggaran. Ya, oke. Jadi sifat pelayanannya adalah pelayanan publik. Ya, pelayanan publik itu artinya public service yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Yang kedua, nah ini ya, yang kedua, produk pelayanan bersifat wajib dan mengikat. Ini yang kedua. Ya, nah ini yang membedakan antara humas pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga bisnis, humasnya bisnis. Ya. Jadi gini, ya saudara-saudara ya. Anda ini berhubungan dengan lembaga pemerintah itu kebanyakan karena terpaksa. Bukan pilihan Anda. Anda ke kecamatan, Anda ke Samsat, ya, Anda ke dinas pajak, pagi-pagi datang ke sana, ya, itu bukan karena pilihan. Ayo jalan-jalan ke Matos, itu kan pilihan. Tapi Anda wajib, karena apa? Anda terpaksa, karena apa? Karena diwajibkan oleh undang-undang. Anda ini wajib punya KTP. Sehingga mau nggak mau, Anda ya harus ke kecamatan untuk ngurus KTP. Anda wajib punya SIM. Mau nggak mau, Anda harus ke Samsat. Gitu. Tapi kalau sepatu, pilihan Anda mau bersepatu atau tidak, urusan Anda. Kalau tahu, aduh saya tak pilih pakai sepatu, itu pun juga pilihan. Mau merek A, B, C, dan D, terserah juga. Itu lembaga bisnis. Tapi kalau pemerintah wajib. Nah, ini nanti akan mempengaruhi bagaimana cara Anda berkomunikasi. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ciri lembaga pemerintah maupun ciri dari humas pemerintah. Ya. Ini lembaga pemerintah termasuk di dalamnya humas pemerintah dituntut lebih, sekali lagi, dituntut lebih melayani. Nah,
dituntut lebih melayani. Kenapa? Saya kasih analogi. Ya, saya kasih analogi ya. Nah, ini di sini saya tulis begini analoginya ya. Atau mbaknya namanya siapa, Mbak? Siapa? Eca. Kowe siapa, Mas? Mirza Eca, ya, pas. Karena ada kesamaan bumi ya, Erza Eca. Kalau Mirza sama Boylen, ya, karena Mirza dan Len ya. Oke. Saya kasih contoh gini. Mirza, Mas, besok malam jam 7 Anda datang ke rumah saya ya. Jangan telat. Anda datang ke rumah saya jam 7 malam. Jam 7 malam dia datang ke rumah saya. Kemudian saya bilang, Mas, mohon maaf, ini istri saya sedang keluar kota, sehingga saya nggak bisa menyuguhi Anda. Mohon maaf ya, karena selama ini kan yang masak yang apa ya, misalnya itu istri saya. Berhubung istri saya pergi, ya kita ngobrol aja Mas ya, nggak ada suguhan nggak apa-apa kan? Nah, gitu. Saya ngomong begitu. Nah, besoknya jam 7 malam sahabat Eca ya, Eca tiba-tiba datang ke rumah saya jam 7 malam. Oke, saya datang. Silakan duduk Mbak Eca. Aduh, mohon maaf ya Mbak Eca ya, ini Anda tidak saya suguhi. Nah, kemudian ya, oke lah, ya, pulang ya. Pertanyaan saya, apakah pernyataan saya, mohon maaf Mas, mohon maaf Mbak, Anda tidak saya suguhi, itu memiliki konteks dan dampak yang sama pada dua orang tamu saya tadi? Kira-kira tidak. Kenapa? Mirza ini saya undang, saya sengaja mengundang dia. Kalau saya tidak ngasih suguhan, itu rasanya gak pas. Saya memang sengaja mengundang kok. Harusnya saya juga mempersiapkan makanan saya undang. Ya, jadi kalau Anda misalnya mengundang tahlilan, mengundang bacaan, ya, undang semua, ya ngasih makanan. Tapi kalau Eca datang, mungkin saya pun bisa ngomong, salahin dewe gak ngomong-ngomong. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk ngasih dia makanan dong, saya nggak ngundang ya. Ya, tapi meskipun begitu kalau dalam Islam ya, Anda diundang atau tidak, tuan rumah kalau bisa ngasih makanan sebagai sunnah menghormati tamu. Nah, ini kalau Anda datang ke rumah saya ya, nah, meja saya itu banyak jajan. Iya, bukan saya ngasih, istri saya. Lengkap di meja itu jajan. Nah, jadi kalau suatu waktu ada tamu ya sudah ada di situ. Makanya kebiasaan kita kalau lebaran itu di meja banyak jajan. Itu menghormati tamu. Meskipun diundang nggak diundang tamunya ya. Nah, itu ya. Paham? Analogi saya paham. Jadi karena Anda ini datang ke kecamatan karena diundang, undangannya apa? Ayo bikin KTP, ayo bikin SIM. Anda datang, makanya harus dilayani lebih baik. Analoginya begitu. Nah, apakah itu terjadi sekarang? Ya, nah ini menarik ya. Anda bisa baca, ada tulisannya li. Ya, tulisannya li. Ini saya silakan dicatat ya. Ini supaya Anda paham ya. Li tahun 2012 halaman 17 menulis begini. Government is different. Government is different. Ya.
It must be responsive to the public. It must be love. Oh bukan, itu lagunya Roxette itu. It must be love. Oh, Anda belum lahir ya. Saya waktu itu sudah zaman-zaman pacaran itu ya. Pacaran ya. Oke. It must be responsive. It must be responsive to the public. Okay? If a business or non-profit organization, if a business or non-profit organization, ya, opts itu OPT, kata kerjanya OPT, karena ini singular, ya, if a business or non-profit dan singular, maka ditambah X, opts. Opts itu artinya memilih, option, ya. Ini saya berdasarkan tulisannya Lee. Kenapa kalau dia tidak memilih choose? Saya nggak tahu secara gramatik bahasa Inggris apakah ada perbedaan antara choose dengan opts. Ya, oke. Non-profit opts to, non-profit opts not to answer. Memilih untuk tidak menjawab, not to answer the complaint of neighborhood organization, ya, organisasi sekitar, komunitas, ya kan? Koma. Nah, ini menarik pernyataannya Lee, ya, ini menarik. That is legal and okay. That is legal and okay. Titik. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya. But government agencies cannot. Ya. But government agencies cannot. Nah, jadi maksudnya jika lembaga bisnis dan non-profit memilih untuk tidak menjawab komplain, menurut Lee, that is legal and okay. Jadi tidak melanggar hukum, ya. Tetapi lembaga pemerintah cannot. Mengapa kok cannot? Nah, ini ya. Mengapa kok cannot? That is because, ya, their external relationship. Jadi relasi eksternal mereka, yang dimaksud mereka ini siapa? Lembaga pemerintah. Ya. That is because their external relationship are not one dimensional. Are not one dimensional. Jadi relasi mereka dengan publiknya itu bukan hanya satu dimensi. Paham ya? Bukan hanya satu dimensi. Yang dimaksud satu dimensi itu apa? Contohnya seperti such as hubungan dengan customer atau hubungan dengan klien, ya, such as with customers or with a client, okay? And not even with stakeholders. Not even with stakeholders, gitu ya. Rather, for a government agency, everybody is a citizen. Everybody is a citizen.
Jadi gini Mas Ganda, ya, maksudnya one dimensional tadi itu, contoh ya, Anda membeli sepatu, ya, Anda membeli sepatu mereknya kuat sekali. Nah, aku nyebut sepatu pun gak dibayar, tak promosikan lah ya. Nah, sepatu merek kuat sekali. Misalnya Anda ya, Aja beli sepatu. Ternyata setelah dibungkus, ya, baru dipakai di rumah 1 meter, jebol, ya kan? Nah, terus, ya, temannya Anda ya, nah, coba gini, Nabila, ya, Nabila kemudian datang ke toko sepatu. Ini kenapa? Kok jebol? Ya, nah, lembaga bisnis boleh mengatakan, Anda beli ke kami, enggak beli kok protes. Saya bisa menolak Anda, terus pulang aja. Anda nggak bisa menolak saya. Itu namanya one dimensional, untung rugi, jual beli transaksi. Bahkan meskipun Eca yang datang, saya kan tanya, mana bukti pembeliannya? Loh, saya sumpah demi Allah, sumpah pocong saya beli, gitu ya. Mana bukti pembeliannya? Ternyata enggak. Ya sudah, pulang. Paham? Itu yang disebut one dimension. Tapi kalau Anda lembaga pemerintah, contoh PDAM, ya, PDAM. Nabila ini langganan PDAM. Ternyata PDAM-nya keruh, ya. Eca ini nggak langganan, ya. Eca ini nggak langganan, tapi dia bisa protes ke PDAM. Boleh. Misalnya ya, ini, ya, Mirza tadi itu ngurus KTP lama, nggak keluar KTP-nya, ya. Bahkan saya datang ke sini pengen memperpanjang KTP, ternyata diperpanjang 4 meter misalnya. Biar ini nanti kalau Pak Camat mendengarkan YouTube saya ini marah nanti. Biar Pak Camat, nah, ya. Nah, apa namanya? Ternyata Anda boleh protes meskipun kejadian ini hanya menimpa Mirza gitu. Tapi Anda ini citizen, ini pelayanan publik, setiap orang adalah citizen. Boleh. Saya boleh menulis tentang ijazah. Roy Suryo ditangkap, saya kemudian menulis membela Roy Suryo. Boleh saya, meskipun saya nggak ikut-ikutan lapor, bukan tersangka, bukan apa dalam kasus itu. Boleh saya. Karena ini ijazah terkait dengan orang yang pernah jadi presiden. Presiden itu lembaga publik, setiap orang boleh. Tapi kalau sepatu, kalau Anda nggak beli, ya jangan ikut protes. Biarlah yang protes yang beli. Paham? Itu bedanya, ya, lembaga pemerintah dengan lembaga swasta. Ya, nah, saya lanjutkan tadi, everybody is a citizen. Saya lanjutkan satu kalimat, even people who are not getting served, ya, bahkan untuk orang-orang yang tidak sedang dilayani by an agency, oleh lembaga pemerintah, have a claim on it, boleh ngeklaim, boleh protes. Paham? Nah, ini yang ngomong bukan saya, ya. Nah, ini saya sampaikan semua dalil, ya, Mas dan Mbak, semua dalil supaya ini betul-betul menjadi kajian ilmiah, bukan opini pribadi. Ya, meskipun saya punya opini, tapi opini saya diperkuat dengan dalil-dalil tersebut. Saya lanjutkan, ya. Yang pertama tadi, yang ketiga, ya. Sekarang keempat, ya, sifat sasaran. Sifat sasaran. Jadi
sasaran humas pemerintah adalah orang-orang ya yang di dalam menggunakan pelayanan itu biasanya karena kewajiban ya. Kemudian sifat sasaran ini boleh melakukan tuntutan, boleh melakukan klaim ya terhadap semua aktivitas lembaga pemerintah, meskipun dia tidak pernah menggunakan jasa layanan. Ya, ini kan luar kota semua ini. Ya, itu Mbak RH itu Jambi, makanya Jawa semakin penuh ya. Dari Jambi ke Malang, ya. Jangan-jangan besok bertempat tinggal di Malang, ya. Ya, ya nggak tahu kan itu takdirnya Allah ya. Anda dari mana, Mbak Eca? Purwokerto, Ngapak, Banyumas. Saya pernah sekali di sana. Ya, oke. Dia dari Purwokerto. Kemudian dia menulis koran di Jawa Pos. Ya, jalan-jalan di kota Malang rusak, fasilitas tidak diperhatikan, kalau hujan banjir boleh, meskipun dia orang Purwokerto. Dia juga punya hak dilayani oleh wali kota Malang karena dia citizen, ya kan? Oke, itu. Jadi warga negara Anda ini sasarannya, ya sasaran Anda adalah warga negara yang mempunyai hak dilayani karena telah membayar pajak dan sebagai pemilik kedaulatan negara. Jadi nggak boleh. Oh, itu bukan orang Malang, kita tangkap. Nggak boleh. Ya kan? Ya memang teorinya warga negara membayar pajak. Saya nggak tahu Anda ini bayar pajak apa enggak ini. Bayar pajak apa enggak? Pajak itu macam-macam. Mungkin Anda tidak membayar pajak penghasilan karena Anda tidak punya penghasilan. Tapi Anda beli di makanan cepat saji, itu kan sudah termasuk pajak. Ya, Anda fotokopi sepeda motor ditariki 2.000, itu juga retribusi pendapatan asli daerah. Anda juga bayar kepada pemerintah ya. Nah itu maksudnya ya. Sekarang nomor 5. Nah ini penyebaran informasi ke semua masyarakat. Jadi lembaga pemerintah itu tidak membatasi segmennya, itu loh. Paling yang dibatasi adalah wilayah kerja ya. Jadi kalau misalnya Anda Bupati Malang ya, humasnya Kabupaten Malang atau humasnya Jawa Timur ya, maka Anda dibatasi oleh wilayah kerja. Tetapi Anda tidak membatasi misalnya orang Malang Anda pilih siapa gitu ya. Ya semua orang yang tinggal di Malang, meskipun dia dari Purwokerto, ya tetap itu bagian dari sasaran Anda, paham? Ya. Kemudian yang ke-6, ini yang ke-6, lembaga pemerintah itu ada 2. Satunya adalah yang setengah swasta, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, ya, apalagi PT ASDP, PT KAI, macam-macam itu ya, Garuda, Indonesian Airbus, ya, atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, Provinsi, ya. Nah, itu sifatnya begini, meskipun profit, sifat layanan publik tidak hilang. Boleh profit, tetapi tidak seperti profitnya bisnis, lembaga bisnis ya. Kemudian yang ke-7, pelayanan publik bersifat non profit
Ya, sekali lagi yang ketujuh ini ya itu lebih kepada yang bukan BUMN. Ya, kalau BUMN tetap boleh profit, harus profit, tetapi tetap pelayanan publiknya nggak hilang ya. Tapi kalau lembaga selain BUMN maka pelayanan publik bersifat non profit. Ya, silakan Anda baca Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Ya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Nah, ini mahasiswa yang paling senang ini. Yang terakhir, ya, saya tulis ini perlu hati-hati ya. Lembaga pemerintah, humas pemerintah. Ya, jadi gini, saya tidak tahu, silakan Anda teliti. Ya, tapi kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan terjebak jatuh ke fenomena ini. Nah, di sini saya mengatakan begini, karena mohon diperhatikan, karena lembaga pemerintah juga bisa disebut lembaga politik, ya, akibat beberapa pemimpinnya dihasilkan dari proses politik. Kabupaten Malang pemimpinnya bupati dari proses politik, yaitu pilkada Mbak, lalu itu sarapan ya, pilkada ya. Kemudian DPR dari ngawur pil koplo. Itu haram itu ya. Ya. Pileg, pemilihan legislatif. Ya. Terus ini presiden, pilpres. Ya, gitu loh ya. Nah, sebentar. Itu namanya proses politik, Mas. Makanya presiden itu lembaga politik. Bisa jadi kabupaten itu juga bisa jadi lembaga politik karena pemimpinnya dipilih dari proses politik. Maka, nah ini saya tulis begini. Maka ada faktor semacam dalam tanda kutip ini dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip itu artinya apa artinya? Ini asumsi, ya. Saya tidak menuduh, ya. Artinya ada semacam titipan dalam tanda kutip. Titipan menjaga elektabilitas dan persepsi publik terhadap pejabat politik tersebut. Ya. Nah, dalam tanda kutip titipan ini, jadi dalam tanda kutip titipan ini yang sering membatasi kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan program komunikasi. Oh, ini maksudnya kan gitu ya. Sederhananya, kalau Anda tidak hati-hati, jangan-jangan Anda ini jadi tim sukses. Karena bos Anda nyalon, ada rasa takut kalau saya nggak mendukung nanti saya dianggap. Ini harus dipisahkan antara Anda itu anak buah. Anda ini anak buah karena apa? Karena fungsi, bukan karena anak buah. Wah, ini kebetulan mencalonkan lagi jadi calon bupati, saya akhirnya mendukung dia memenangkan. Itu nggak boleh sebenarnya. Berarti Anda nggak netral, paham ya? Nah, ini yang saya tulis. T.K. Van Ruler tadi ya, dia menulis begini, Mas dan Mbak. In most European countries, public relation is, ya, although not always named as such, a well-known phenomena. Jadi menurut dia di Eropa PR itu
fenomena yang well known, yang terkenal, meskipun tidak semua negara menyebut dengan nama public relation, gitu ya. Ini penting-penting ya tak sampaikan ya. Nggak semuanya penting sih ya, tapi supaya cepat. Nah, ini ya. Oke. In many countries, when speaking in one's own language, it is even impossible to talk about public relation in the same meaning as the term has in the USA, especially in northern and some of the northwestern and central European countries. Jadi ya, di negara-negara yang kalau dalam konteks ini ya, when speaking in one's own language, ini bisa diartikan negara-negara yang English speaking country itu biasanya sama dengan konsep-konsep yang ada di Amerika. Ya, karena nggak tahu ini luar biasa Amerika ini ya. Baru lahir 1800, sekarang jadi negara pemimpin di piye cerita. Ya. Ini sedikit ya, sedikit. Saya betul-betul mengharapkan Anda ini Mbak RH, ya Mbak Aulia itu pemimpin, ya kan Mbak ya. Anda ini kan lulus ISO, ada yang kerja di televisi, ya, terus macam-macam lah industri. Tolonglah Indonesia jangan sampai terlalu ketinggalan dengan Malaysia. Malu saya. Kalau ketinggalan dengan Amerika, oke lah, ya. Jepang, ada Malaysia kok ketinggalan. Malaysia itu hebat ya Allah. Mereka Malaysia itu kenapa kok besar dari Indonesia? Karena mereka fokus membangun identitas bangsa. Identitas dijaga, muncul kebanggaan. Nah, Indonesia ini identitasnya kok semakin hilang sehingga nggak ada kebanggaan. Kalau Anda nggak bangga pada bangsa sendiri, nggak mungkin bangsa itu maju. Wong rakyatnya kan bangga. Coba satu aspek saja, Anda tolong bikin di sini, ya, Upin Ipin. Upin Ipin itu dulu saya dengar itu punyanya orang Indonesia. Tapi ditawarkan di RCTI, ya, Metro nggak tahu lah ya, SCTV sampai CCTV. Bingung. Jadi apa TV baru itu Pak? Bingung mikir, ya. Tetapi ditolak Mas. TV-TV Indonesia yang banyak tadi menolak. Katanya tidak marketable. Coba saya ini tiap hari nonton Upin Ipin, terpaksa karena anak saya 5 tahun. Saya mau nonton YouTube Upin Ipin, ya mau ada kalah oleh anak ya. Nonton saya Upin Ipin, jadi saya paham betul. Upin Ipin itu ya suasana pedesaan dijaga, tapi juga kemajuan. Bahkan program pemerintah ada di Upin Ipin. Mobil listrik, belilah baju-baju produk Malaysia, macam-macam. Di situ juga pendidikan keberagaman, multikultural, ada Susanti, ada Jarjit, ada Upin Ipin sendiri, jadi ada Malaysia, India, Indonesia, Cina, Meme, bisa bersatu bergaul enak gitu. Loh betul ini. Dan kalau itu tidak marketable, anak saya yang saat ini usianya mungkin satu angkatan dengan senior Anda ini, ya, kuliah, sampai dengan anak saya 5 tahun, itu semuanya Upin Ipin. Anak saya yang paling besar itu dulu ya nonton Upin Ipin, cuma gak marketable gimana sih? Nah itu, ya, makanya ini kaitannya dengan ini. Jadi ketika Anda mempertahankan kata humas itu bagus.
Kalau di negara speaking country PR itu wajar. Jadi kalau orang Indonesia itu ikutan PR, ya, nah itu ya. Oke, saya lanjutkan ya begini. Nah ini apa yang disebut GRUNIC di Amerika, public relation, itu di United Kingdom. Nah ini is commonly named, secara umum dinamakan public affair. Jadi nama PR itu di United Kingdom itu lebih banyak disebut public affair, ya kan? Nah, tapi di beberapa negara seperti Denmark, Netherlands, Finland, Norway, Sweden, paling nomor kok gak ngerti. Begini, Pak, Sweden, Anda naik bis sekitar 5 kilo ke utara Purwokerto ya. Ya. Guyon ya. Nah, di beberapa negara tersebut PR ya, PR has with bad connotation. PR punya konotasi negatif. Kenapa? Nah ini tadi ada kalau kata Prof. Siapa itu Dinan Kasari tadi, banyak orang menyebut PR sebagai propaganda. Makanya kalau ada humas yang jadi tim suksesnya bupati, itu tambah semakin membuat PR negatif. Gitu, ya. Hanya ngapi-ngapi ya wae. Di Jerman, public relation disebut Öffentlichkeitsarbeit, bisa ditulis itu. Yang artinya public work, working in public, with the public and for the public. Jadi kalau dalam bahasa Jerman itu bahasanya tadi itu Öffentlichkeitsarbeit, itu artinya public work. Kenapa kok disebut public work? Jadi PR di Jerman itu sama dengan public work, karena PR adalah working in public, working with the public and working for the public. Gitu ya. Nah, karena itu tadi saya meminta Anda untuk membaca publik itu apa. Terus apa lagi di sini sebentar. Ya, ini tadi saya barusan print. Ya. Nah, ini terakhir ya, ya. Jadi ada yang menyebut ya, ini ada tulisan PR refers to managing communication. PR refers to managing communication. Jadi public relation merujuk pada managing communication, pengelolaan komunikasi baik direct or indirect relationship, dengan relasi langsung atau tidak langsung, in order to gain, dengan tujuan to gain, meraih the trust of public groups and to monitor their trust. Jadi bertujuan untuk meraih kepercayaan dari kelompok-kelompok publik dan untuk memonitor kepercayaan tersebut, ya kan? And the consequences it has for the organization, dan memonitor konsekuensi akibat-akibat yang ditimbulkan dari kepercayaan tadi terhadap organisasi. Nah, ternyata bahasa Inggris lebih singkat dari bahasa Indonesia. At the same time, pada saat yang bersamaan, PR is the management of information about what is going on, inside and outside organization. Ya kan? Nah, kemudian titik-titik ya, nanti ya, titik-titik saya singkat.
kalimat terakhirnya, this can only be done. This can only be done. Ya, ini hanya bisa dilakukan, bisa dicapai by establishing communication. Dengan cara establishing communication, for example, relationship, yaitu membangun relasi. Nah, itu ya, jadi teman-teman, itu pendapat ilmiah saya yang mengatakan bahwa humas, PR, manajemen komunikasi sama. Ya, silakan Anda berbeda, tidak apa-apa, yang penting Anda bisa tunjukkan bukti yang seperti yang saya lakukan. Ya, itu dari saya, ya, materi hari ini, ya. Semoga belum selesai, kau siap-siap nutup ini, ya. Saya tenang, sabar. Belum jam 10, jam berapa ya? 9.20 kok selesai jam 10. Iya kan? Belum selesai, tenang ya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Ya, tapi materi saya ini saya tutup. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang muslim mengucapkan hamdalah, yang non-muslim silakan mengucapkan sesuai dengan kepercayaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.